Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sapana Putra Ditama dengan NIM pada 050 dari SPTC. Oke, materi pembelajaran permata web pada halaman web. Ini format tabel pada halaman web. Terus kompetensi dasar. Pada halaman kode HTML untuk menambahkan tabel pada halaman web. Dan pengetahuan sini menerapkan format tabel pada halaman web. Terus pembelajaran ini sini ada halaman tabel, ada tag HTML tabel, ada definisi tabel, atribut tabel, keterampilan tabel. Langsung saja yang pertama di sini definisi tabel. Nah, coba gambar. Gambar di sini adalah komponen tabel. Oke, langsung saja definisi tabel. Tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel. Sel yang terdiri atas baris dan kolom. Seringkali tabel digunakan dalam halaman web untuk memperindah tampilan ataupun untuk mengatur agar informasi dapat disajikan dengan tampilan yang enak dibaca. Selain digunakan untuk menampilkan tabel berisi data, tabel juga digunakan untuk menyusun teks dalam kolom ataupun membuat laporan struktur lainnya. Lihat begitu banyaknya manfaat yang didapat dengan menggunakan tabel ini, maka tabel mulai diterapkan pemakaiannya oleh HTML dan kemudian didukung oleh Netscape browser pertama yang mempelopori penggunaan tabel. Oke, paham. Nah, di sini dinamakan baris, terus kotak ke bawah ini dinamakan kolom, terus di sini bawah ini dinamakan border. Dua tag HTML tabel. Struktur tag HTML tabel. Sini tabel sebagai tag pembuka dan penutup tabel. Di sini TR atau ini untuk membuat baris dan TD untuk membuat sel atau kolom. Oh, sebelumnya tag tabel, tag HTML tabel adalah untuk membuat tabel pada HTML dibutuhkan tiga tag utama seperti yang disajikan pada tabel sini. Sedangkan sintaks proses diilustrasikan pada ini. Dong, elemen tabel. Nah, elemen tabel di sini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada elemen date, yang kedua elemen date body, yang ketiga elemen foot. Yang pertama elemen date digunakan untuk mengelompokkan isi atau konten yang berada di bagian atas kepala pada sebuah tabel. Tag it ditulis sebagai anak elemen dari elemen tabel yang artinya terletak di dalam elemen tabel setelah elemen caption dan call group atau sebagai foot, body, dan tr. Dalam penggunaannya, elemen tit digunakan secara bersama-sama dengan elemen di body untuk menunjukkan isi tabel dan di foot yang menunjukkan bagian bawah bagi sebagai tabel. Itu elemen body. Elemen body digunakan untuk mengelompokkan konten atau isi yang terletak pada bagian tengah tubuh sebuah tabel. Tag body harus disertakan kecuali tabel hanya berisi satu tabel body dan tidak mempunyai tabel head atau tabel foot. Dalam penggunaannya, elemen body digunakan secara bersama-sama dengan elemen tit yang menunjukkan bagian atas kepala, tabel dan foot yang menunjukkan bagian bawah kaki sebuah tabel. Yang ketiga, elemen foot. Elemen foot digunakan untuk menentukan isi atau konten yang berada di bagian bawah kaki sebuah tabel. Dalam penggunaannya, elemen foot digunakan secara bersama-sama dengan elemen foot
yang menunjukkan isi tabel dan yang menunjukkan sebagian atas kepala sebuah tabel. Tag pembuka foot sertakan jika tabel foot ada pada tag penutup foot diabaikan. Oke, ini table row. Nah, pada elemen TR terdapat elemen TH, TN, TT dengan atribut yang terdapat pada elemen jenis berupa align, filing, posisi vertikal, dan big color elemen. Mendefinisikan baris pada tabel dan elemen ini harus berada di dalam tabel. Contoh sinteks yang digunakan sebagai berikut. Elemen TH, table header, TT, table data adalah align, filing, bg color, Cospan, dan Rospan. Elemen TH dan TT merupakan informasi pada tabel. Dia mendefinisikan isi sel sebagai tersel pada kolom tabel dengan data tercetak tebal dan dengan posisi di tengah sel. Elemen TH dan TT ini harus terletak dalam elemen TR. 4. Atribut tabel. Nah, atribut tabel sini yang pertama ada cell padding, yang kedua cell spacing, yang ketiga border, yang keempat span dan row span. Oh. Self-padding. Penggunaan atribut self-padding hanya didukung oleh HTML 4.01 dan tidak didukung oleh HTML 5. Atribut self-padding digunakan untuk menentukan jarak spasi dalam sel, yaitu di antara dinding sel dan isi sel. Self-padding di sini digunakan untuk menentukan jarak spasi antar sel, sama halnya dengan atribut self-padding. Atribut self-padding juga tidak didukung oleh HTML5. Bila dari atribut spacing dalam menentukan spasi dalam sel adalah pixel. Bentuk penulisan atribut spacing FI HTML. Yang ketiga border. Border di sini untuk membuat bingkai pada tabel dengan menentukan tebal bingkai tersebut berupa kode penulisan dan kemudian disebut border di HTML. Yang keempat, Span dan Span. Saat ini banyak browser seperti Firefox, Chrome, Opera, Safari, dan Internet Explorer mendukung penggunaan Span dan Span. Kedua atribut ini hampir memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menggabungkan beberapa bagian dari tabel. Lalu apa yang membedakan? Mari nah, ini. Nah, langsung saja di sini. Praktek format tabel pada halaman web. Kita lihat. Jalankan SAM untuk mengaktifkan
Kalau apa seperti kita mulai sampai kita jalankan. Kita jalan, kita tetap tetap kulit saja, kulit ini akan pindah ke sini. Jadi laporan sam, sini pastikan sambil berjalan ya, sambil berjalan ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Persiapannya adalah buat folder KD3 di localhost, folder di localhost ya, lihat atau di dalam hal ini di drive C sam dengan KT. Silakan buka window explore ini ya, window explore, kita masukin C ke sam ke HTML, kita folder baru namanya KD3. Nah, kita masukin coba cek tentang localhost AD3 masih kosong filenya, terus juga masih kosong. Tahap pertama kita akan menjelaskan tentang tabel. Fungsi dasar tabelnya dapat untuk menampilkan kolom data berupa kolom dan baris. Selain itu bisa digunakan untuk membuat layout website. Nah, ini adalah perangkat dasar tabelnya. Jadi kita mulai di sini, kita buat, kita simpan dulu di sini dokumennya, file fs di KD3 di KD3 C1 sam KT-Doc KD3 kita mulai latihan 1. Kita buat dulu perangkat HTML-nya, type HTML, HTML, kalau website isinya bahasa Inggris, kita gunakan Inggris. Kalau isinya bahasa Indonesia semua, kontennya kita gunakan Indonesia ID. Untuk HTML, kita bikin tag-nya, kita buat judulnya latihan satu HTML tabel bagian body sini. Nah, dari sini ini kita akan membuat kerangka dasar tabel. Kerangka dasar tabel adalah tabel, sini ada tiket, tutup tiketnya, ada titik body, tutup titik bodinya, tutup tabel. Nah, ini adalah kerangka dasar tabel ya. Jadi ada tabel, tiket, dan sebagainya adalah tabel di sini. Saya kasih komentar dengan seperti ini, membuat komentar. Nah, dan komentar di HTML ya, bagian ujung tabel. Sedangkan bagian body di sini, bagian body tabel. Jadi di sebelah sini kita akan menyimpan data tabel. Nah, ini tabel terdiri dari dua bagian, heading dan body. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat tabel sederhana. Kita gunakan materi presentasi yang sebelumnya. Saya simpel, saya gunakan materi presentasi. Contohnya diambil dari materi presentasi saja, tidak dari materi ini ya. Nah, saya gunakan yang dari presentasi saja di sini.
sini saja ya. Nah, kita akan membuat 3 buah kolom dengan 3 baris utama, 3 baris. Di sini kita akan membuat ini boleh dibiarkan saja nggak apa-apa. Sekarang coba kita refresh halamannya ke sini, kita refresh. Nah, ada kita klik jalankan. Di sini masih kosong ya, karena di sini kita hanya mengetik teks, belum ada teks apapun. Kita mulai bagian TN. Berdasarkan contoh di sini, kita punya judul 3 buah judul kolom. Nah, judul kolom itu disimpan dalam tag dan TH. Tapi setiap tag TH itu harus dalam TR. Jadi untuk baris pertama, untuk baris judul, nah, gunakan tag TR. Tag TR adalah untuk baris membuat judul. Nah, di sini adalah judul kolomnya. TH tutup dengan TH gitu. Kolom pertama untuk judul pertama adalah nomor di sini, titik nomor. Di sini juga ada nomor induk mahasiswa. Nah, TH yang kedua, TK nomor induk. Ini TH. Nomor yang ketiga, TH nama siswa. Sekarang kita lihat hasilnya, kita simpan. Dan di sini kita refresh. Nah, di sini tampil ya. Cuman masalahnya kenapa di sini ada 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 petaknya, sementara di sini tidak ada petaknya. Oke, nanti kita tambahkan yang namanya tersebut di sini bagian teks tabel, tambahkan jumlah border sama dengan kutip 1. Artinya kita akan membuat kotaknya dengan ketebalan 1 pixel. Kita refresh di sini. Nah, 2 kotaknya. Sekarang kita buat baris yang kedua untuk data. Nah, untuk data jangan disimpan di tag-nya, tetapi di tag body. Dari tag body, data pertama di sini kita akan membuat baris pertama. Inilah baris pertama. TR ketemu dengan TR. Ini baris pertama, yang satu baris, ini juga satu baris, tapi untuk TR. Satu baris untuk TR body. Nah, tentunya kalau data tidak menggunakan tag TH, tetapi tag TD. Bagi TD, nah, TD pertama berpasangan dengan TH pertama. Karena isinya nomor, isinya adalah nomor 1. Lalu kita balik ke layar, kita coba refresh. Nomor 1. Nomor kedua, ini kolom kedua, maka di sini tambahkan di atas judulnya TH, kalau di bawah tagnya TD. Tutup lagi TD. Sini datanya adalah 2001. 2001, nama siswanya kolom ketiga, berarti kolom ketiga TD. Ini bisa. Akan ketika di refresh, ambil datanya. Ya. Bagaimana kalau kita mau nambah data kedua? Nanti di sini ketemu TR satu data, TR lagi yang kedua, TR tutup TR. Bagaimana nomor 2 kolomnya? Bikin kolom baru, TD 2 titik TD. Nama kolom baru, TD, namanya kemudian 2000 tutup TD. TD lagi, berarti kolom ketiga untuk baris kedua, misalnya di TD tutup, simpan, jangan lupa disimpannya. Ini ketika dikerjakan hasilnya seperti ini. Berikutnya bagaimana ketiga TR ketika TD misalnya baris ketiga pendekatannya TD TD sini tutup lagi maaf sini. Nah, nomor 3 TD lagi namanya Farhan. Oke, nomor dulu ya 2003, namanya
ini bahan. Nah inilah kolom sederhana ya, ini kolom sederhana terdiri baris dan tiga berarti tiga kolom. Nah, empat baris pertama itu kolom, tiga baris berikutnya adalah datanya. Bagaimana kalau dengan tabel berikutnya tinggal tambahkan saja TR membuat baris baru. Nah, berikutnya, nah sudah jelas ya, jadi ada tambahan border. Ketika bordernya tidak ada, maka akan hilang tabel si tulisan si si bordernya, si kotaknya itu kan yang hilang. Tapi tabel tiga tambah itu ini adalah sampai ketika nilainya 2 atau 5 coba kita coba, maka pembuatan border ini akan tebal ya, ini membuat border kotak tabel gitu. Nah sekarang kita mau berikutnya latihan itu. Berikutnya kita coba next dengan nah sini ya, membuat tabel dengan penggabungan kolom. Nah di sini ketika kita modifikasi ada tambahan jenis kelamin laki-laki perempuan. Kalau di laki-laki di checklist, kalau perempuan di jenis perempuannya. Jadi saya tambah dulu di sini namanya juga tambah siswa yang baru. Namanya ada perempuannya misalnya tadi TE, nah SW, TE, namanya tadi nomor 4, namanya Ika, TE, ini 2004, namanya TDE, Ika. Nah kita mau di sini dan Bepres. Ini kita modifikasi latihannya, ini kita simpan sebagai latihan utama dan kita CPS jadi latihan kedua. CPS kita ganti namanya jadi latihan 2.php, kita simpan. Nah kita punya dua buah file ya, latihan satu, latihan dua. Maka di sini jangan memalikan latihan satu, tetapi latihan dua. Kita hapus dulu, kita refresh, kita enter. Nah kita punya dua latihan, kita lihat, kita tinggalkan latihan satu, kita masuk ke latihan dua. Nah seperti hasilnya sama, tapi akan kita modifikasi supaya tabelnya seperti ini. Nah jadi di sini saya tambahkan, kasih judul ya, kita kasih judul nanti A3 data siswa ini tes A3, maka hasilnya akan tampak seperti ini, data siswa. Nah kita tambahkan kolom baru. Di sini kita akan menambahkan dari laki-laki, checklist laki-laki, dari perempuan, checklist perempuan. Berarti kita akan membuat judulnya TH laki untuk laki-laki, ini laki ya, pada sini ada laki atau perempuan. Harus ditambahkan TH ini, sini TH tambahkan P untuk perempuan. Maka kita coba hasilnya kita lihat. Nah ada kolom laki dan kolom perempuan. Kenapa di sini ada seperti ini bentuknya? Karena datanya masih kosong. Kita buat di atasnya ada kolom, ada judul baru. Nah di atasnya berarti sebelum PR ini ada judul baru untuk membuat kolom yang ini. Nah identitas siswa dan jenis kelamin. Kita tambahkan di sini judul baru TR dan tutup TR. Ada dua judul, identitas dan jenis kelamin. Berarti ada dua kolom. Di kolomnya TH identitas siswa, ini TH, dan TH lagi jenis kelamin. Nah, kenapa ya coba hasilnya? Nah, kenapa jadi seperti ini? Kita menginginkan identitas siswa sampai ke sini, jenis kelamin di sini, ya. Nah, kita masuk di sini, kita tambahkan, berarti kita menggabungkan tiga buah, menggabungkan maaf, yang nomornya ini kita lihat, dan ini nomor induk ya, nomor induknya kita buang dulu, ya. Nomor induknya harus kita buang dulu. Sini nomor induknya juga sama, kita buang dulu supaya jelas latihannya. Misalnya kita buang dulu nomor induknya, nah, seperti ini, maka hasilnya akan seperti
Nah, kita menginginkan sehingga siswa di atas nomor induk dan nama siswa. Jenis kami di atas laki-laki dan perempuan. Jadi kita akan menggabungkan dua kolom. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua kolom. Jadi siswa ini akan menggabungkan dua kolom. Maka kita tambahkan atribut namanya call_span. Yaitu atribut call_span untuk menggabungkan kolom. Dua kolom digabungkan jadi satu kolom nomor induk, kolom nomor siswa digabungkan jadi kolom identitas siswa. Maka ketika di refresh akan seperti ini. Nah, itu pun sama. Di sini jenis kelamin akan menggabungkan kolom laki-laki dan kolom perempuan. Jadi di sini TH-nya tambahkan call_span sama dengan titik dua. Hasilnya adalah nah, selanjutnya tinggal mengisi identitasnya. Tapi di sini kalau dia laki-laki berarti checklist ini. Jadi hasilnya laki. Pokoknya kosong ya karena dia tidak diisi. Oke, kita isi dengan tanda minus supaya dia kelihatan hasilnya berarti. Nah, ya. Untuk yang jaki juga sama, berarti dia laki-laki, berarti kolom minus checklistnya ada di laki-laki, kolom ketiga. Jadi kolom perempuannya kita checklist. Hasilnya seperti ini. Untuknya bahan juga sama. Ya, karena boleh copy saja seperti ini, boleh di copy. Nah, seperti ini, boleh di copy seperti ini. Simpan, seperti ini. Untuk tiga perempuan berarti canda checklistnya di kolom keempat, bukan di kolom ketiga. Maka di sini tiga, lihat TD, bukan laki-laki, istri, kolom ketiga. Nah, di kolom keempatnya, dia adalah perempuan. Nah, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Berikutnya, berikutnya apa lagi? Berikutnya kita modifikasi lagi. Kita akan menggabungkan, kalau tadi menggabungkan kolom, dua kolom digabungkan, nah sekarang kita akan menggabungkan baris. Nah, kita modifikasi. Ya, balik lagi berarti kita tambahkan nomor seperti tadi. Di sini ada kolom nomor, berarti di bagian identitas kita tambahkan kolom TH nomor urut. Ini TH, maka hasilnya akan kelihatan seperti ini. Investor ya, cuma kolomnya jadi ngaco lagi gitu kan. Jadi ngaco lagi. Kenapa? Karena kita akan menggabungkan nomor ini akan menggabungkan dua baris digabungkan jadi satu box. Maka di sini tambahkan kolom-kolom nomor. TD 1 seperti yang latihan utama. Ini juga TD lagi. Kolom kedua berarti baris kedua. Ini juga sama. TD baris ketiga. Ini baris keempat. Di sini kita perhatikan, kita simpan dulu ya, warnanya merah, begitu disimpan, nah kita refresh. Nah, nomor itu 1, 2, 3, 4. Nama siswa, jadi salah kolomnya ini warna gara ya, jadi sama-sama nomor ini ke bawah yang mau digabung. Nah, itu namanya penggabungan baris, disebutnya row span. Kalau row span menggabungkan kolom, kalau row span menggabungkan baris. Di mana row span-nya ya? Di kolom nomor di sini berarti kita row span sama dengan berapa yang mau digabung, dua baris ini dan ini kita gabung tambah dua, simpan, hasilnya seperti ini. Nah, ya kelihatan ya. Nah, rapi tabelnya jadi nomor digabungkan dua baris dengan row span. TK digabungkan kolomnya dengan row span dan seterusnya ya. Kelasnya juga sama. Ini kalau mau nambah kelas berarti di sini tambah lagi di sini. Kelas TH call span sama dengan dua karena ini adalah kolomnya. Kelas ini TH tema row span. Oh, sebenarnya akan melihat di sini dan press dan kelas penggabungnya dua kelas
Dan tambahkan datanya di sisi kelas perempuan, laki-laki dan perempuan buat penuh tiap baris. Nah, Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Ya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.